Halo anak mem, hari ini kita akan belajar transformasi seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Nah, transformasi, ya kan? Pernah nggak kalian dengar apa istilah kata trans itu kalau di kehidupan sehari-hari? Nah, pernah pasti ya kan? Transportasi, transmigrasi, transplantasi, transisi, dan banyak-banyak yang lain, ya kan nak ya? Nah, apa sih rupanya arti trans itu? Arti trans itu adalah perpindahan. Nah, sekarang kita akan belajar transformasi. Oke? Nah, apa itu transformasi? Nah, transformasi itu merupakan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri lainnya. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Nah, kali ini transformasi yang akan kita pelajari adalah translasi. Nah, pernah nggak kalian main catur? Tahu kan gimana caranya? Minda-mindain, tapi ada aturannya, ya kan? Nah, begitu juga translasi. Perhatikan. Mem akan memindahkan titik yang biru ini sesuai dengan translasi. Ya, translasi, pergeseran itu artinya ya. Nah, perhatikan. Ini positif 4, yang kuning sudah kamu geser ke kanan atau ke kiri. Kalau dia positif ke kanan, kalau dia negatif ke kiri. Nah, yang abu rokok kamu geser ke atas ke bawah. Kalau dia positif ke atas, kalau dia negatif ke bawah. Berarti kalau positif 4 kemana? 1, 2, 3, 4. Kalau negatif 2 kemana? Ke bawah. 1, 2. Ya kan nak? Maka titiknya di sini. Ya, oke? Paham ya nak mem ya? Nah, lanjut. Jadi sebenarnya apa itu translasi? Translasi itu pergeseran atau transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Arahnya apa, mem? Jaraknya maksudnya yang tadi itu. Sudah ya nak ya? Jadi arahnya itu ke kanan atau ke kiri. Jaraknya itu ke atas atau ke bawah. Ditandai dengan positif dan negatif. Ya nak ya. Nah, perhatikan. Translasi titik A X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Jadi tadi, ya nak ya, tadi kita kan harus gambar tuh ya, biar bisa menggerakkan. Atau kita gambar kartesius seperti ini, terus gambar angka-angkanya supaya kita gerakin dia kemana soalnya mau dibawa, ya kan nak, titiknya. Nah, sekarang nggak perlu, ada rumusnya, perhatikan. Translasi A, B. Artinya ini apa? Ini adalah arah dan berapa kotak yang mau dilalui atau berapa bulatan yang mau kita lewati seperti tadi. Jadi A di sini itu adalah pergeseran ke kanan dan ke kiri yang tadi. Yang B ini pergeseran atas dan bawah. Sudah nak? Nah, jadi sesuai tanda positif dan negatif. Nah, X, Y ini yang ditanya. Ya nak ya. Jadi ini titik yang mau kita pindah. Nah, ini aksen apa? Aksen ini titik yang udah dipindah. Sudah? Ini kita masih bicara titik ya. Titik yang udah dipindah. Nah, caranya bagaimana cari titik yang udah dipindah ini? Ya kayak tadi lah mem, kita pindah-pindah. Iya, betul sekali. Tapi capek kita gambarnya. Jadi gimana caranya mem? Nah, kita juga bakal tahu di mana titik itu berada tanpa memindah-mindahkannya secara manual dengan menggambar. Caranya gimana mem? Ini rumusnya. Jadi tinggal kau tambahin X, titik X, Y. X kamu tambah dengan A. Lalu koma kan? Y-nya, Y aksennya, ini kan X aksen karena dia udah aksen, udah dipindah. Jadi kalau udah dipindah itu tandanya aksen gitu ya nak ya. Nah, jadi nih Y aksennya, Y yang tadi awal ditambah B. Sudah nak, B itu
Yaitu tadi dia mau digeser ke atas atau ke bawah dan berapa kali kan gitu nak ya. Jadi Y tambah B. Langsung aja ke contoh soal biar kamu paham. Misalkan translasi tersebut T sama dengan 6,3. Ingat, translasi itu dia ditandai dengan T. Mem, ini kok miring tulisannya, kok nggak ke bawah begini? Sama saja itu. Oke nak ya. Nah, bayangan titik 1,5 oleh translasi T. Jadi bayangan titik ini di Kartesius, kalau dia dipindah itu maksudnya ya nak, translasi itu perpindahan. Jadi kalau aksen itu bisa disebut bayangan juga. Jadi setelah dia ditranslasi digeser-geser dengan 6,3, titik itu berada di mana? Nah, jadi nggak perlu gambar, pakai aja rumus ini. Jadi inilah yang disebut A, inilah yang disebut B. Inilah X, ini Y, jangan terbalik. Paham ya nak ya? Bukan ini A, ini B, ini A, ini B. Oke nak ya? Nah, perhatikan. Berarti rumusnya tadi untuk mencari titik setelah digeser itu X tambah A, Y tambah B. X-nya siapa? 1. 1 tambah A, ini A, 6. 1 tambah 6, koma. Ya kan? Yang ini Y berarti kan Y. Mana Y-mu? Min 5. Tambah B. B-nya mana? Min 3. Jadi titiknya sekarang 7. 1 tambah 6, 7. Min 5 tambah min 3, min 8. Jadi setelah digeser, titik 1, ada sebuah titik di 1, min 5. Titik itu udah berpindah. Di mana? Di 7, min 8. Jadi X-nya sekarang 7, Y-nya min 8. Jadi setelah dipindah ini ditandai dengan apa tadi? Aksen. Oke nak ya? Atau juga disebut bayangan. Nah, kita lanjut. Sekarang kita mau translasi sebuah bidang datar. Artinya ini bidang. Kalau bidang datar berarti terdiri dari beberapa titik. Perhatikan ini. Berarti ini 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, lalu digabungin jadi bentuk bidang. Ya nak ya? Nah, jadi gak usah bingung. Lah ini 4 titik mem, kayak mana mem? Ya kita geser, perhatikan contoh. Saya misalnya mau translasi 12,0. 12 berarti positif. Berarti tadi 12 ini saya bilang apa? Yang di depan ini, yang ini, sebelah sini A. Yang ini A kan? Yang A ini untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Yang B atas dengan ke bawah. Nah, karena B-nya 0 berarti dia tidak ke atas, tidak ke bawah. Dia tetap, ya kan nak ya? Tapi dia bergeser ke kanan. Karena dia ini 12. Geser ke kanan 12 kotak. Maka dia di sini. Perhatikan. Oke nak? Nah, sekarang dia mau menggeser 0, translasi dia T-nya 0,7. Berarti dia ini 0. Ini berarti A. Berarti dia tidak ke kiri, tidak ke kanan. Jadi contohnya, misalnya di sini tadi kan tempatnya kan. Nah, dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya nak ya. Tapi ini min 7. Ini kan B. B ini tadi saya bilang apa? Arah ke atas dan ke bawah kan nak? Jadi dia ini min 7 berarti dia ke bawah. Jadi dia tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi dia hanya ke bawah. Nah ini dia. Cereng. Pindah. Sebanyak 7 kotak, tapi arah bawah. Nah sekarang bagaimana dengan ini? Nah ini dia bergeser ke kanan 10 kotak. Lalu ke bawah 7 kotak karena dia negatif. Jadi ingat, yang pertama ini untuk ke kanan ke kiri, yang B ini untuk ke atas dan ke bawah. Nah, maka dia posisinya nanti di sini. Nah, mem caranya ini gimana? Caranya sama, kita geser 10 ke kanan, turun min 7. Tapi ini kan mem bidang ya, jadi kan kita harus bawa-bawa semua titiknya ya kan, 4-4. Iya, betul. Jadi cara cepatnya gimana? Perhatikan. Caranya gampang aja. Seperti Shinchan ini berjoget, ya kan nak ya? Nah, diketahui segitiga OAB. Berarti kalau segitiga itu bidang dong ya? Ya. Nah, bidang OAB itu terbentuk dari titik ini.
O, A, dan B. Jadi ditarik garis jadi bidang dia kan gitu. Nah, ini O-nya di titik 0,0, A-nya di titik 3,0, dan B-nya di titik 3,5. Nah, sekarang tentukan koordinat bayangan segitiga, dia bilang. Bayangan itu artinya setelah ditranslasi ya nak ya. Nah, bayangan segitiga OAB tersebut bila ditranslasi, artinya setelah ditranslasi dia itu di mana titik-titiknya, itu maksudnya enak ya. Nah, bila ditranslasi oleh T13 berarti ini A, ini B. Perhatikan, gimana caranya mem? Kita buat dia satu persatu. Yang ini dulu 0,0. Titik O. Berarti X, ini X kan? Yang X tambah A. A-nya berapa? 1. Berarti 0 tambah 1, ini Y tambah apa? Tambah B. Berarti 0 tambah 3. Jadi titik O aksen itu 1,3. Jadi titik O setelah digeser nanti jadi di O aksen. Berapa itu titiknya? 1,3. Nah, sekarang titik A mau kita geser 3,0. Berarti X, ini X tambahkan dengan A, 3 tambah 1, ya kan? Lalu ini O ini tambahkan dengan B, O tambah 3, ini B-nya kan? Ingat ini T, saya tebal ini, translasi, berarti ini AB, paham ya? Berarti 3 tambah 1 berapa? 4. 0 tambah 3 berapa? 3. Maka A aksennya itu apa? 4,3. Jadi A-nya setelah digeser titiknya jadi di 4,3. Nah, begitu juga dengan 3,5. Titiknya B, ya nak ya. Nah, ini jadi B aksen. Dari mana? 3 ditambah 1, 5 ditambah 3, yaitu 8. Maka 3 tambah 1, 4,5 tambah 3, 8. Jadi B-nya ini, B aksennya ini 4,8. Jadi nanti nak, kalau segitiga OAB tadi, sudah, misalnya di sebelah sini, misalnya. Nah, ini sekarang O aksen, A aksen dengan B aksen, jadi segitiganya itu udah pindah, pindah lah misalnya di sini. Oke nak, sama yang kayak persegi tadi. Jadi dia tinggal kau buat aja titik-titik yang baru ini. Gak usah kau pindah-pindah yang kayak tadi. Tinggal gambar Cartesius, baru buat titik ini. Maka tadi sudah berpindah dia. Seperti itu jika digambar. Jadi kalau ada soal begini, translasi, kau translasi aja satu-satu. Jadi satu titik ini kau kerjakan, satu titik ini kau kerjakan. Begitu dia, jangan bingung. Tetap rumusnya sama. Oke nak? Demikianlah ini translasi titik. Oke nak? Sekarang kita mau translasi garis. Jadi kalau tadi titik yang mau kita translasi, sekarang garis yang mau kita translasi. Jadi garisnya mau kita geser begitu ya nak ya. Nah, perhatikan translasi garis. Jadi kalau translasi garis nggak usah di di gambar-gambar gitu ya nak ya. Nah, perhatikan. Disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan jika sudah ditranslasi T 2,1. Oke nak ya. Nah, posisi titik X, Y oleh translasi T sama dengan 2,1 adalah, ya kan nak ya. Nah, X aksen sama dengan X tambah A. Udah nak? Maka X aksen sama dengan, dari mana X tambah A ini mem? Rumus tadi. Kita kan mau cari, titik aksennya. Misalnya untuk X aksen kita mau cari dari X tambah A. Begitu tadi kan? Itulah X aksen. Artinya aksen ini sudah ditranslasi. Dan Y aksen itu Y tambah B. Gitu kan nak? Nah, X aksen sama dengan X. Mem, X-nya nggak ada. Ini kan garis, bukan titik. Iya. A-nya adakah? Ada. Tambah A. A-nya berapa? 2. Terus mem, ya biar seperti ini. Lalu kita ubah jadi X sama dengan. Jadi X sama dengan X aksen dikurang
2. Oke nak ya. Nah lanjut, Y aksen sama dengan Y tambah B. Jadi ini kan X, Y, begitu dia nak ya. Nah ini Y-nya, Y aksen itu Y tambah B. Y-nya nggak ada mem. Iya, Y aksennya pun nggak ada, ya kan? Belum dapat. Nah tambah B-nya ada, B-nya ada 1. Maka kamu buat jadi begini, Y sama dengan Y aksen kurang 1. Jadi buat ini jadi Y sama dengan, buat ini jadi X sama dengan. Lalu diapai? Disubstitusi ke persamaan awal, atau biasanya kau bilang masukkan, enak ya. Jadi Y sama dengan 3X tambah 5, itu persamaan awal. Jadi kita gantilah Y yang ini jadi apa tadi? Jadi Y aksen kurang 1 sama dengan ini 3 jangan diganti, yang diganti hanya X dengan Y. 3 kali X itu artinya kan, maka 3 dikali, udah, X sama dengan X aksen kurang 2 tadi artinya kan nak. Maka X yang ini kau ganti jadi X aksen kurang 2. Karena ini kali kau tutup kurung lah, ya kan nak. Tambah 5, tidak berubah tambah 5-nya. Tadi yang seubah hanya X dan Y. Lalu kau bikinlah Y aksen dan X aksen itu jadi Y dan X aja. Oke nak ya. Jadi aksen ini hanya menandakan bahwa sudah kau translasi, begitu nak ya. Nah karena ini sebuah garis jadi tidak perlu pakai aksen-aksen. Oke. Nah Y kurang 1 sama dengan 3X kurang 6 tambah 5. Jadi aksennya tadi hilangin aja, gitu ya nak ya. Nah jadi 3 dikali X aksen 3X dikurang 3 dikali 2 min 6 tambah 5. Maka Y sama dengan 3X kurang 6 tambah 5 tambah 1 sama dengan Y sama dengan 3X. Jadi garis Y sama dengan 3X tambah 5 ini setelah ditranslasi dengan ini, maka garisnya itu jadi Y sama dengan 3X. Jadi garisnya itu berpindah, ya kan? Misalnya ini sebuah garis, perhatikan kursor men, ya. Nah ini sebuah garis, sudah. Nah, lalu garis yang ini ditranslasi, digeser sebanyak 2,1, ya kan? Nah, jadi pindahlah dia eceknya di sini, begitu deh. Paham ya nak ya? Nah, tapi karena dia sebuah garis ya dia modelnya seperti ini, tidak seperti titik tadi. Oke nak ya. Jadi pelajarilah berulang-ulang supaya kamu paham. Oke. Bye. I love you.